Pertama-tama perkenankanlah saya menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenang Astu Namo Sidem. Om Anobadrah Ketawoyantu Wiswata. Yang saya hormati para pinandit lanang istri sami meraga suci. Yang saya hormati para penglingsir Banjar Jakarta Selatan. Yang saya hormati para dewan juri beserta jajaran panitia perayaan Hari Raya Nyepi 1944 Banjar Jakarta Selatan, dan yang saya cintai seluruh umat sedharma warga Banjar Jakarta Selatan. Atas kerta asung warenugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, kita dapat mengikuti acara perlombaan Dharma Wasana ini dalam rangka perayaan Nyepi tahun Saka 1944. Kiranya niat suci kita ini membawa kebaikan bagi seisi alam semesta. Adapun judul yang saya ambil dalam Dharma Wacana ini adalah Berdamai dengan COVID-19 melalui keheningan. Bapak, Ibu, umat sedharma sekalian, kita patut bersyukur di dalam ajaran agama Hindu kita terdapat ajaran Trihita Karana, yang mana ajaran ini mengandung pengertian 3 penyebab kesejahteraan yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya, manusia dengan sesamanya. Unsur-unsur Trihita Karana ini meliputi Sang Hyang Jagat Karana, Buana, dan manusia. Unsur-unsur Trihita Karana ini terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita bait 3 bait 10 berbunyi sebagai berikut. Sahayatnya praja Sristva Purawacah Prajapatih Anena Prasawisya Diwan Esa Westi Wistah Kamadu, yang memiliki makna pada zaman dahulu Prajapati menciptakan manusia dengan niatnya dan bersabda, dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadikan madu dan keinginanmu. Dengan menerapkan Trihita Karana secara mantap, kreatif dan dinamis, akan terwujudlah kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya yang astiti, bakti terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada kelestarian lingkungan, serta rukun damai dengan sesamanya. Apa kaitannya dengan perayaan Nyepi? Mari kita kupas sedikit tentang perayaan Nyepi. Seperti yang sudah kita bersama, bahwa Hari Raya Nyepi itu sudah dirayakan sejak 78 sebelum Masehi silam. Hari Raya ini merupakan perayaan atas Tahun Baru Saka dalam kalender yang digunakan umat Hindu sebagai acuan penanggalan. Hari Raya Nyepi merupakan hari yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu sehari setelah Tileming Sasih Kesanga. Apa aja sih urutannya prosesi dari perayaan Raya Nyepi ini? Yang pertama yang kita akan lakukan nanti yaitu melasti. Dimulai dengan upacara melasti yang pada hakikatnya bertujuan untuk ngayudakeun laraning jagat paklesaletul himbuana. Artinya melenyapkan penderitaan masyarakat, melepaskan kelapaan dan kotoran alam. Amat sareningun amarta kamandalu rintelanganing samudra, yang artinya memohon sari-sari air kehidupan di tengah samudra. Dengan adanya air kehidupan di dunia ini berjalan berdasarkan hukum reta, di samping itu juga tidak digerakkan oleh materi-materi duniawi, melainkan dapat menjadikan diri sendiri dan masyarakat
yang dapat memancarkan sinar suci ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua adalah urutannya Taur Agung. Taur Agung yang biasa kita sebut adalah pengerupuk, dibarengi dengan acara pengerupukan. Taur Agung ini mengandung makna agar buana agung yakni alam semesta ini tetap berada dalam hukum rata, tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Penyucian alam ini dengan taur atau caru adalah usaha sadar manusia untuk menjaga keseimbangan magis buana agung serta persembahan terhadap buta kala agar menjadi buta hita atau sifat-sifat negatif buta kala menjadi somya. Taur agung sendiri akan disertai dengan upacara pengerupukan dengan menebar nasi tawur dan meletakkan obor di sekeliling rumah dan mengarak obor-obor disertai dengan suara dan berbunyi keras. Yang ketiga adalah catur brata penyepian. Di sini kita akan melakukan catur brata penyepian. Dengan brata penyepian ini tidak ada interaksi antara individu dengan individu sehingga dapat mengurangi konflik. 4 jenis brata yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu antara lain yang pertama adalah amati geni. Maksudnya tidak berapi-api, tidak menyalakan api, tidak menyalakan kompor. Amati karya, maksudnya tidak melakukan pekerjaan, jadi menghentikan kerja, kita benar-benar khusyuk menjalankan ibadah nyepi. Kemudian amati lelungan, maksudnya tidak bepergian. Amati lelanguan, maksudnya tidak melampiaskan hawa nafsu atau indria. Catur brata penyepian dilakukan selama 24 jam penuh dan biasa dimulai dari pukul 6 pagi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Brata penyepian semacam ini sesungguhnya mengandung arti sebagai janji terhadap diri sendiri untuk dapat mengenal sang diri yang lebih mendalam sehingga kita selalu berada dalam keseimbangan. Kalau diperhatikan secara mendalam maknanya berupa mengendalikan hawa nafsu atau tidak mengobarkan api hawa nafsu yang ada pada diri sendiri. Pengendalian diri tersebut ada 10 yang disebut dengan karma pata. Sesuai dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam Sara Samustaya 73 sebagai berikut, saya bacakan. Hana karma pata negaranya, kertaning indriya 10 keweknya ulikena. Kramanya prawirtyaning kaya telu pinda 10 prawirtyaning wakmanah kangeta. Artinya adalah karma pata namanya, yaitu pengendalian hawa nafsu 10 banyaknya yang patut dilaksanakan, gerak pikiran 3 banyaknya, ucapan perkataan 4 banyaknya, gerak tindakan atau laksana 3 banyaknya. Jadi 10 jumlahnya perbuatan yang timbul dari gerakan badan, perkataan dan pikiran, itulah yang patut dilaksanakan. Berpikir yang bersih dan suci antara lain, tidak menginginkan sesuatu yang tidak halal, tidak berpikir buruk terhadap makhluk lain, percaya akan ajaran karma pala, berkata dengan baik, sopan, jujur dan benar, serta yang perlu dihindari yakni berkata jahat, menyakitkan, kotor, berkata keras, menghardik, kasar, memfitnah, berbohong. Perbuatan yang diharapkan yakni jujur dan baik benar, tidak menyiksa dan membunuh, tidak mencuri, curang, serta tidak berbuat zina. Di samping mengendalikan diri, menghayati dan menjalankan apa yang disebut dengan mulat sarira, akan tercipta serta terjaga ketentraman lahir dan batin mulai dari lingkungan, keluarga, sampai masyarakat pada umumnya. Dengan tahu menyadari dari diri sendiri atau mulat sarira merupakan salah satu modal yang kekal abadi tanpa melihat keasalan orang lain, sangat mustahil kita dapat mewujudkan ketenangan bila setiap saat ingin mengoreksi orang lain semata-mata tanpa memperhatikan pribadi kita terlebih dahulu. Yang kelima adalah yang keempat, posisi terakhir disebut dengan ngembak geni yang menandai berakhirnya perayaan Hari Raya Nyepi.
semua umat diperbolehkan kembali beraktivitas normal seperti biasa. Nah, di tengah pandemi ini, apa sih relevansinya dengan perayaan Hari Nyepi ini? Tentunya Hari Raya Nyepi ini adalah salah satu wujud social distancing yang bisa diterapkan oleh siapapun. Apa hikmah yang dapat kita petik dari perayaan Nyepi berkaitan dengan pandemi COVID-19? Yang pertama adalah momentum untuk merefleksikan diri. Selama Hari Raya Nyepi kita diwajibkan untuk diam di rumah, untuk membatasi aktivitas tanpa melanggar pantangan. Momentum ini bisa digunakan seperti kesempatan untuk refleksi diri, melihat apa yang harus diperbaiki untuk kehidupan yang lebih baik. Cara ini tentu akan membuat diri kita menjadi orang semakin positif, bukan positif COVID ya tentunya. Kedua adalah kesempatan menenangkan diri. Di tengah wabah virus 19 tentu membuat banyak orang merasa tertekan sehingga stres. Hal ini tidak baik bagi kesehatan. Jadikan kesempatan ini sebagai waktu untuk menenangkan diri, bermeditasi hingga beribadah. Yang ketiga adalah mengurangi polusi lingkungan. Berdiam diri, berani kita mengurangi penggunaan bahan bakar yang dapat mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, saat Hari Raya Nyepi tentunya akan mengurangi polusi secara signifikan. Yang keempat adalah kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Jika sehari-hari kita terlalu sibuk dengan aktivitas yang ada, waktu berkumpul bersama itu tentunya sangat langka ya. Nah, Hari Raya Nyepi membuat kita memiliki waktu berkualitas di rumah tanpa harus khawatir dengan aktivitas yang menanti. Ya, sebelum saya mengakhiri dan mewasana ini, saya mengajak umat sedharma sekalian untuk hening sejenak, berdoa agar pandemi COVID-19 usai dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Berdoa bersama-sama. Saya bacakan doanya ya. Om Wang Prahpat Astraya Nama, Om Atma Tatwat Mang Sudamang Suara, Om Sama Sampurnaya Nama, Om Sri Pasupatiya Humpat, Sriyam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu, Om Brahma Wisnu Iswaram Devam Hiwatmanam Trilokanam, Sarwa Jagat Pratistanam Suda Klesa Winasanam, Om Yat Iha Goram Yat Iha Puram Yat Iha Papam Tat Santam Tat Siwam Sarwastu Tat Astuna. Om Yang Widiwasa, Engkau adalah sumber energi murni, jiwa semesta dan raja sekalian makhluk yang menjadikan segala keindahan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Dewasa ini bangsa kami dan saudara-saudara kami di belahan dunia lainnya tengah menghadapi cobaan ancaman yang mengerikan dari COVID-19 yang telah menimbulkan banyak korban. Dengan penuh rasa bakti, kami memohon kepadamu, semoga penyakit akibat virus ini serta cobaan yang kami hadapi segera menjauh. Kapanpun dan dimanapun, bahaya dan bencana yang mengerikan ini akan menimbulkan malapetaka. Semoga atas kuasa-Mu Engkau murnikan kembali energi alam ini, agar kami dapat membangun kembali kehidupan yang sejahtera dan sentosa serta kedamaian. Saya akhiri dan mewacana ini dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om